Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hama minat tibyan wa hadana ila subulus salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar atau menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dilebihkan, dan apabila ia menimbang untuk orang lain mereka kurangi takaran itu. Tidakkah manusia sadar bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat besar? Pada hari itu manusia akan menghadap kepada Tuhan semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Mohon izin Pak Ketua, pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, acara kita ini diliput oleh namanya Uswah TV, bisa dilihat nanti di YouTube ya. Ini channel ini berisi kajian-kajian dakwah dan kegiatan sosial. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini dengan topik menghindari perilaku curang dalam kehidupan. Yang menjadi landasan kajian kita adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai yang ke-6 yang telah kita baca di awal muqaddimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Dahulu ada seseorang yang bernama Abu Junair yang sehari-hari dipanggil dengan panggilan Umar. Abu Junair ini, Bapak Ibu, pekerjaan sehari-harinya adalah seorang pedagang. Akan tetapi ia sering melakukan
kecurangan dalam berdagang itu. Praktek yang dilakukan oleh Abu Junair ini lalu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika disampaikan kasus Abu Junair ini, Rasulullah diam. Nah, tak lama setelah itu turunlah surat Al-Mutaffifin yang kita baca di awal muqaddimah. Pada yang pertama Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Wailun itu artinya celaka. Wailul lil musallin artinya apa? Celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai. Di sini diingatkan Allah wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang berlaku curang. Jadi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, wailun, celaka hidupnya. Tidak hanya di akhirat, di dunia nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Lalu apa ciri-ciri orang yang curang dalam berdagang itu, Bapak Ibu? Ayat yang kedua itu dijelaskan allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila ia menerima takaran atau timbangan dari orang lain ia minta dilebihkan, tak tambah. Manyo tambahnya, manyo bonusnya, manyo tukuknya. Nah, kalau awak beli orang minta tambah-tambah. Ya, kalau mengicok dah cukup cie ngicok dah Pak. Malan saya nama anamo 20 kali ngicok. Itu kan berang orang nama kali. Kemudian wa izakaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila ia menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Nah, kalau nyo bali nyo minta tambah, minta lebih. Tapi kalau nyo menjual kurang, yukhsirun. Nah, sehingga Bapak Ibu yang satu kilo tidak sampai sekilo. 1 kilo menjadi 9 on. Kalau 1 kilo kita modifikasi menjadi 9 on, berarti 1 on hak orang kita makan. Coba bayangkan apa-apa Ibu aja kalau ada jual beli hari itu 20 orang. Berarti 20 on hak orang kita makan. Kalau mangale bare menjual bare, gantang kok di toko ini bawah itu, di toko-toko, walaupun di atasnya kok data, tetapi tidak satu gantang lagi, melambung ini bawah itu. Atau yang liter tidak sampai 1 liter, 1 gantang tidak sampai 1 gantang. Atau menjual minyak bensin kurangi. Nah, jadi itu contoh praktek orang yang curang dalam berdagang. Wailun, celaka kata Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau 1 on hak orang kita makan itu tidak selesai jo taubat minta ampun jo ke Allah dulu sebelum hak nanta makan dia awak tua awak bayi ya Bapak bayi. Apa itu bana ya peringatan Allah kepada orang-orang yang berlaku curang itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bahagia, banyak praktek-praktek curang dalam berdagang ini.
Karena itu kita harus tahu ya hal-hal apa saja yang boleh, yang tidak boleh dalam berdagang itu. Selain yang kita jelaskan tadi berbahagia, ya, kalau kita baca dalam fikih itu cukup banyak berbahagia. Ya, ada namanya jual beli gharar, merugikan salah satu pihak. Contoh nyo bali oto ko apa berbahagia, kalau nyo ka bali ke orang nyo cace oto ko supaya bisa murah. Abeko kalau dijualnya ke orang wah, di mahannya. Orang nanda tahu joto berbagai daerah cak sebatu oto wah, ni bali. Rupanya seminggu ni bali oto ko, dah mau jalan lain. Kira masin kan nai. Baitu bana. Ya, dalam Islam itu diatur jangan ada yang dirugikan. Tak boleh awak mengicu, tak boleh awak menipu. Nah, Bapak Ibu kaum sebahagia, apa akibatnya kalau kita berlaku curang dalam berdagang, memakan hak orang itu? Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan rezeki kepada kita. Tidak akan berkah rezeki yang kita makan itu. Sebab Bapak Ibu, roh kita ini suci, roh itu datang dari Allah. Ketika roh itu disentuh dengan yang haram, memberontak dia, tidak menerima. Makanya orang nak makan hak orang, makan haram itu tidak tenang ya. Keberkatan hidup dicabut oleh Allah. Kemudian yang kedua, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawablah aku dekat, aku akan kabulkan permohonannya, tapi dengan syarat falyastajibu li, mereka penuhi perintahku. Nah, salah satu perintah Allah itu adalah memakan makanan yang halal, tidak boleh makan yang haram. Jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akibat mengambil hak orang, ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, kulu min thayyibat wa'malu sholihan, makanlah olehmu makan yang halal, baru kerjakan amal soleh. Apa maknanya? Maknanya sebelum kita berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, harus kita dahului dengan makanan yang halal. Sebab kalau ada sumbernya haram dalam diri kita, tubuh kita, Allah tidak akan terima ibadah kita. Sama dengan air ini berbahagia, kalau sedikit bercampur kotoran, tentu kita tidak akan mau meminum air itu. Begitu juga Allah. Ya, kalau bercampur antara yang halal dan yang haram, Allah tidak akan terima. Nah, Bapak Ibu kaum sebahagia, kemudian yang selanjutnya yang keempat, akibat kita memakan hak orang, berbuat curang itu, Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhti. Tidak akan masuk surga seseorang apabila tumbuh daging tubuhnya itu dari makanan yang haram itu. Tidak akan masuk surga. Nah, karena itu berbahagia, itulah kecelakaan atau celaka atau akibat dari orang-orang yang berbuat curang di dalam berdagang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin,
Jamaah maghrib rahimakumullah. Secara tekstual ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang yang curang dalam berdagang. Ini khusus bagi para pedagang. Tetapi secara kontekstual ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam hidup. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tidak boleh kita curang. Tidak boleh kita menipu, tidak boleh memicu. Itu intinya. Tadi kan pedagang kita sebutkan ini, secara teksnya pedagang ya. Bisa saja berbagai orang yang curang itu adalah pegawai. Siapa pegawai yang curang itu? Pegawai yang tidak loyalitas atau disiplin, yang tidak bekerja dengan baik. Padahal pegawai ini sebelum diangkat diambil sumpahnya, Pak. Sumpah itu tidak main-main, Pak. Pakai Al-Quran, Ibu, pakai nama Allah. Tapi sayangnya sumpah itu apa berbahagia? Nah, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah itu, kalau sumpah itu nama itu apa berbahagia? Bila ta'lam kapat dia kepala awak, apa itu? Demi Allah. Apa itu sebenarnya sumpah nama itu? Kalau begitu praktek dilakukan oleh ASN para pegawai negeri, bagaimana sumpah sesuatu yang kayak di pegawai itu? Mungkin banyak yang mati tak dilapak, Pak. Ayo, banyak yang mati tak dilapak. Kenapa? Karena berlakulah hukum sumpah itu. Bahawa hukum sumpah itu apa, Pak Ibu? Kata tidak berpucuk ke bawah, tidak berurek di tengah-tengah. Berapa bayu itu, Pak? Jadi nan korupsi itu, namakan PT negara itu, mati terjilap, Pak. Tapi ya sumpah itu cie Al-Quran untuk 100 orang. Tidak kena ini. Inilah tahu lah, tapi terjilap, Pak, memang itu. Dulu ya berjanji kan setia. Tapi setelah jadi pegawai kok datang acok terlambat pulang, itu capek. Itu celaka, ada curang. Lain datang ke kantor tapi tidak bakal raja loh. Kerajanya nak main domino lah, Pak. Ini lo tetalurnya sama le baru pergi ke kantor. Itu curang, pegawai curang. Lain ya, pegawai yang curang itu adalah tidak hak inyo yang dimakan. Kalau ada haknya de pemerintah negara, kok gaji, kok tunjang dan jale-jale kan. Aku tidak ada uang yang ia terima di luar pekerjaannya itu. Itu curang. Bapak bagian dahulu ada pegawai pajak golongan 3A, masa kerja baru selama 5 tahun, Pak. Tapi di rekeningnya ada PT 100 miliar. Itu 1 miliar, Bu. Tasnya mau dikulan. Di mana PT 100 miliar tadi? Abisalnya di penjara keluar. Pada golong 3A baru. Kalau taruhlah ada remunerasi 10 juta gaji, 5 tahun kalian beralat gitu. Itu dari mana penghasilan itu? Tujuh